Tes satu-satu, oke. Saya mengucapkan selamat pagi kepada semua Bapak Ibu. Selamat hadir di tempat ini untuk menjadi saksi sebuah momen penting dan istimewa dari Saudara Mikael Dave Kristiawan dan Saudari Firmina Bintang dalam pemberkatan nikah kudus mereka. Mempersilahkan Bapak Pendeta Yosua Anugrah Kristanto sebagai Gembala Sidang di Gereja Kristen Baitani, Semarang, untuk memasuki ruangan dan berdiri di mimbar untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai segala sesuatu yang harus kita laksanakan pada pagi hari ini, kita akan meminta pertolongan Tuhan yang akan menolong jalannya ibadah ini sehingga lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kasih dan rahmat-Mu, kekuatan dan kesehatan Engkau berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak melaksanakan satu ibadah yang khusus, pernikahan pemberkatan nikah kudus. Biarlah kami sebelum kami memulainya, kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati, kehadiran-Mu yang akan memberkati dan menuntun setiap kami dalam acara ibadah ini. Sehingga dari awal hingga akhirnya berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Saya mempersilahkan semua Bapak Ibu untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Dan kita akan menyambut kehadiran mempelai pria. Dan inilah prosesi mempelai laki-laki. Siapakah yang menyerahkan mempelai laki-laki ini untuk dinikahkan? Kami orang tuanya. Sebagai hamba Allah, saya menerima mandat Bapak dan Ibu untuk menikahkan Saudara Mikael Dave Kristiawan. Saya persilahkan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menyambut kehadiran mempelai perempuan. Dan jemaat Tuhan, inilah prosesi mempelai perempuan.
Siapakah yang menyerahkan wanita ini untuk dinikahkan dengan pria ini? Kami orang tuanya. Sebagai hamba Allah, saya menerima mandat Bapak dan Ibu untuk menikahkan anak Firmina Bintang Prasetyo Ningbulan. Saya persilahkan Bapak Ibu menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan sabda Allah. Kita menaikkan sebuah pujian, semua baik. Karena Tuhan yang atur, Tuhan yang rancangkan semua kehidupan kita untuk menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan, ya Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, yes Tuhan, telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Naikkan pujian ini sekali lagi. Maknai setiap kata dalam pujian ini karena Tuhan baik bagi kita. Dari semula, yes Tuhan, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, telah Kau siapkan bagi masa depan. Amin Tuhan, Kau menyiapkan masa depan kami Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan
Kau jadikan, yes Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, bahwa semua yang ada dalam hidup kami karena kebaikan Tuhan. Semua persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga, hari ini kami melihat bahwa semuanya baik karena Tuhan yang tuntun dan Tuhan tolong. Berbicaralah bagi kami melalui sabda-Mu, kami siap mendengar dan urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendatangi, hadir atau menyaksikan bagaimana dua insan yang sudah memadu kasih dengan cintanya hendak meningkatkan level berikutnya ke jenjang pernikahan, kita akan mendapati bahwa betapa bahagianya mereka, betapa rona kebahagiaan itu ada di wajah mereka ya, dengan persiapan yang luar biasa. Dan selalu kita akan berkata bahwa selamat berbahagia, betul ya Bapak Ibu ya, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Nah, kita sepakat bersama-sama bahwa setiap keluarga membutuhkan yang namanya kebahagiaan, betul ya Bapak Ibu ya. Semua pengen berbahagia. Oleh karena itu, pagi hari ini saya berikan tema keluarga yang berbahagia. Sepakat bahwa semua pengen bahagia. Tidak ada seorang pun dari kita ketika mau menikah dan kita sedang berkata kepada diri kita atau kepada orang lain, rak bahagia, rak popo. Tidak ada. Setiap kita pasti pengen atau harapan bahwa saya pengen bahagia dengan berumah tangga. Begitu juga saya berdoa untuk Bapak Ibu yang berumah tangga mungkin jauh lebih lama dari kami, mungkin lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Tentunya ketika masih punya pasangan tetap pengen selama kita masih berpasangan ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat juga bahwa dunia ini tidak bisa memberikan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada toko kelontong, toko apapun yang menjual namanya bahagia. Per kilo atau per liter tidak ada dijual namanya kebahagiaan. Tetapi setiap orang itu membutuhkan kebahagiaan. Banyak orang berkata bahwa uang bisa menolong. Iya, uang tidak bisa memiliki kebahagiaan. Uang sebagai alat atau materi sebagai penunjang untuk hidup rumah tangga kita perlu dan diperlukan sekali. Tetapi uang tidak pernah membeli dan uang tidak pernah bisa memberi kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk mengawali hidup rumah tangga Dave dan Bintang yang sudah mengikuti beberapa lama kelas pranikah, kami ingin membekali bagaimana ke depan menjadi keluarga yang berbahagia. Begitu juga dengan keluarga yang lain, kita di-refresh kembali. Kalau ada hari-hari ini keluarga kita yang rasanya kehilangan kebahagiaan, rasanya kurang bahagia, hari ini kita menyegarkan kembali dengan nats yang terambil dari kitab Mazmur 128. Kita akan melihat bersama-sama. Saya akan membacakan satu ayat yang sebagai poin-poin kita, yaitu yang pertama, Mazmur 128 ayat yang pertama berkata demikian. Nyanyian Ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan jelas berkata, berbahagialah. Artinya apa? Kalau mau berbahagia, ini syarat yang pertama, yaitu orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan menerima kebahagiaan. Di sana jelas dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Artinya kebahagiaan gak bisa dibeli. Kebahagiaan gak bisa dicari di tempat lain, kecuali dengan sikap yang benar. Bahwa setiap pasangan, suami istri, keluarga punya poin penting adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata takut akan Tuhan seringkali salah dipersepsi. Seperti
ketika pencuri ketahuan dikejar polisi takutnya bukan main, atau sebuah penggerebekan kampung narkoba sehingga mereka ngajir. Bukan itu yang dinamakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu memang arti takut itu kayaknya negatif. Tetapi kalau takut akan Tuhan itu positif. Yang saya cermati dalam takut akan Tuhan itu ada dua hal yang paling umum. Yang pertama, kalau kita ngomong takut akan Tuhan, berarti itu adalah sikap hormat kepada Allah. Sikap hormat kepada Allah, sang pemilik hidup kita. Bapak Ibu, kita menyadari bersama-sama, hidup kita ini bukan untuk kita saja. Bukan tentang kita. Tetapi hidup kita ini karena tentang Tuhan. Yang menciptakan kita, yang mengizinkan kita lahir di dunia ini, membawa rencana-rencana Tuhan yang harus tergenapi. Itu yang benar. Jadi ketika kita ngomong takut akan Tuhan, berarti kita sedang menyadari bahwa dan menghormati bahwa Allah itu pemilik hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Allah pemilik hidup kita, saya percaya pasangan-pasangan suami istri tidak akan hidup macam-macam. Kenapa? Semua tunduk kepada hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ada yang pernah lihat Tuhan di sini? Belum, atau belum pernah atau tidak pernah. Nanti ada saatnya kita akan bertemu muka dengan muka ketika kita ada di sorga. Amin, bersama-sama. Tetapi sebelum kita ada di sorga, sebelum kita menutup mata meninggal dunia, kita nggak akan bisa lihat Allah. Karena kita manusia berdosa. Tetapi perhatikan, orang yang takut akan Tuhan walaupun kita nggak lihat Tuhan. Tetapi kita hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Seperti Bapak Ibu melihat waktu-waktu ini, kalau saya kasih gambaran sederhana, kantor di mana kalau setiap sudut ruangannya dipasang CCTV, itu berbeda dengan kantor yang tidak ada CCTV-nya. Katakanlah karyawan selama ini bebas, kemudian manajer akan berkata gini, mulai minggu depan kita akan pasang CCTV dalam kantor ini ada 4 titik. Saya percaya hari Senin setelah pemasangan, hidupnya berubah, cara kerjanya berubah. Kenapa? Dilihat oleh CCTV dan takut kalau membuat kesalahan. Karena apa? Ada yang memantau. Gambaran sederhana yang ada dalam hidup kita ini menolong kita bahwa Allah itu punya mata di mana-mana. Amin. Dia bisa melihat saat engkau sendiri. Dia bisa melihat saat kita bekerja jujur atau tidak. Dia bisa melihat bagaimana kita memperlakukan pasangan kita di rumah. Kalau kita tahu mata Allah melihat kita, saya yakin tidak ada suami-suami yang moroan tangan. Amin. Tidak ada suami-suami yang kasar kepada istrinya. Ketika mau kasar, ada Tuhan yang melihat. Ini takut akan Tuhan. Istri-istri pun demikian. Ketika sadar bahwa oh ya Allah melihat dan saya hormat kepada Tuhan. Saya hormat, saya menghormati Tuhan. Saya sayang, saya cinta kepada Tuhan. Saya yakin istri-istri yang takut akan Tuhan juga tidak akan semena-mena dengan suaminya. Seorang wanita yang punya karakter dominan itu tidak salah. Karena memang Allah berkati seorang wanita dengan khusus ya, karakter khusus yang dominan. Gunanya baik, positif, mengatur hal-hal yang pernik, detail-detail dalam rumah tangga. Dominan itu tidak salah. Tetapi perhatikan, kalau istri-istri yang takut akan Tuhan tidak akan mendominasi rumah tangga. Tahu bahwa di rumah tangga ini ada pemimpin yang bernama suami. Ada batasan-batasan yang dia akan lakukan. Oh, kalau ada suami apa-apa tanya suami. Apa-apa tanya suami. Oh, suami adalah imam dalam rumah tangga. Ajak berdoa bersama-sama. Diawali dari takut akan Tuhan. Rasanya ketika kita bicara soal takut akan Tuhan, apa hubungannya? Oh, ada hubungannya sekali. Ini tadi. Kalau seorang suami, seorang istri, pasangan yang takut akan Tuhan, hidup rumah tangganya akan berbahagia. Yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya menyadari kemahahadiran Tuhan bagi kita. Tuhan ada di mana-mana saat ibu-ibu memasak, saat ibu-ibu mencuci pakaian, ada Tuhan loh yang hadir di sana. Seharusnya ini membahagiakan kita bersama bahwa engkau enggak sendiri. Ada kekuatan Tuhan. Ketika ibu-ibu bapak mulai mengelola keuangan rumah tangga dan rasanya enggak cukup, hadirkan Tuhan, sadari bahwa engkau takut akan Tuhan. Saat mulai menghitung gaji,
ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Dan ketika engkau sadar itu, engkau akan bahagia menikmati seberapapun gaji yang dimiliki. Karena ada Tuhan yang bersama dengan keluarga-keluarga. Takut akan Tuhan adalah awal dari kebahagiaan. Pak, kalau pria-pria bagaimana? Jelas dalam nats ini diceritakan ayat yang keempat ditulis, sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang laki-laki, yang pria-pria, kalau engkau mau bahagia hidupmu, takutlah akan Tuhan. Kalau mau diberkati keluargamu, di sini dikatakan ya, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kepala rumah tangga. Pak, kalau pengen anggota keluargamu diberkati, kalau pengen istri dan anak-anak diberkati, seorang pria nomor satu sebagai sumber dalam keluarga yang harus takut akan Tuhan. Kalau sumbernya nggak takut akan Tuhan, ayo pikirkan aliran apa yang mau dialirkan kepada keluarga kita. Sumbernya beres dulu, sumbernya takut akan Tuhan dulu, sumbernya benar dengan Tuhan dulu. Maka berkat-berkat itu akan mengalir dengan luar biasa kepada istri dan anak-anak. Saya selalu berpesan dengan teman-teman, stop main-main dengan dosa. Karena apa? Apa yang kau perbuat, engkau sedang meracuni keluargamu. Engkau sedang membuat keluargamu kotor. Istri dan anak-anakmu akan merasakan akibat dari dosa yang kau lakukan. Kenapa? Pria itu sumber. Sumber yang takut akan Tuhan, dibersihkan, kudus akan Tuhan, siap menerima berkat-berkat Tuhan dan keluarganya bahagia. Amin. Pertanyaannya begini Pak, kalau begitu wanita bagaimana? Nah, kita lihat bersama-sama. Amsal 31 ayat yang ke-30. Firman Tuhan itu berkata begini. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Bukan berarti saya berkata bahwa wanita ora usah dandan. Wes elek-elekan wae bendina nggo daster mambu wae. Tidak, bukan itu maksud saya. Ada begitu banyak wanita-wanita mengejar yang namanya model, ben ketok ahyu, supaya terlihat cantik. Kita lihat bersama-sama di TV, waduh, yang rating tertinggi itu produk kosmetik gitu loh ya. Mulai atas bawah dari rambut palsu, hidup palsu, apa-apa palsu gitu ya. Laris terjual. Bedak yang mulai anti air sampai anti gores ada di sana. Laku keras. Mulai anti penuaan dini sampai penuaan yang berikutnya laku. Bayangkan betapa luar biasanya orang mengejar yang namanya kosmetik. Tidak salah berkosmetik. Tetapi ketika seorang wanita hanya mengejar kemolekan, Bapak Ibu, sia-sia kata firman Tuhan. Yang harus dikejar wanita adalah takut akan Tuhan. Usia tidak bisa ditahan. Kita manusia berdosa dengan fisik yang sementara, semua ada waktunya. Ada waktunya kita mempercantik diri. Kalau sudah usia senja, Bapak Ibu, kita nggak bisa hindari lagi. Justru ketika ketahanan rumah tangga ini bisa bertahan bukan karena wanita yang cantik jelita, tidak. Itu menolong bagus. Tetapi karakter perempuan, istri yang punya karakter takut akan Tuhan, ini yang bisa mempertahankan hidup rumah tangga yang bahagia. Karena dengan takut akan Tuhan ini, istri bisa mengendalikan diri dari segala macam godaan. Berapa banyak saya mendapati istri pengelola keuangan justru terjerat dengan banyak hutang. Hari-hari ini lebih parah lagi, ada hutang online yang tidak tahu harus nyaur kemana, gitu kan ya. Itu menjerat sekali, tanpa persetujuan suami, maksudnya tak pinjem 1 juta, dalam 3 hari ditagih 1,5 juta. Dan lama-lama berbunga, nama baik dipertaruhkan. Stop hutang, taruh hidup kita takut akan Tuhan. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah keluargamu. David dan Bintang, jaga takut akan Tuhan ya. Makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya keluargamu benar-benar menjadi keluarga yang bahagia. Bukan berarti, sik enom, keluarga muda belum tahu apa-apa. Tidak. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan usia.
Tetapi ditentukan berapa banyak engkau melakukan firman. Sungguh-sungguh atau tidak melakukan firman. Keluarga muda bisa jadi berkat. Keluarga tua bisa lebih jadi berkat. Asal sama-sama takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, pasti dia akan mengasihi istrinya. Kalau istri takut akan Tuhan, pasti bisa tunduk kepada suaminya. Nggak usah duding-dudingan, nggak usah saling menuntut. Loh, kamu suami harus mengasihi aku. Istri mulai menuntut, seorang suami mulai enggak, kamu yang tunduk dulu. Gegeran nggak selesai-selesai. Tidak, dimulai masing-masing. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan menjalankan peranmu dengan baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, masih di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang pertama, kita berbahagia kalau kita takut akan Tuhan. Yang kedua, kita akan berbahagia kalau hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, Nats tadi berkata hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan menjadi arahan, menjadi penuntun bagi bahtera rumah tangga kita. Firman Tuhan menjadi GPS untuk jalannya keluarga kita. Firman Tuhan akan menolong kita menjadi kompas arahan. Sehingga keluarga kita tidak tersesat. Jangan-jangan ada banyak keluarga yang pokoknya kawin tujuannya apa? Mbuh. Karena gak punya kompas, gak punya GPS, gak punya arah. Keluarga-keluarga Kristen dibangun untuk apa? Menuruti jalan Tuhan. Hidup menikah bukan hanya sekedar, oh aku pengen duwe anak 5, 15, 10 dan sebagainya. Tetapi ada tujuan yang utama ketika orang menikah dan diberkati Tuhan. Supaya pernikahan itu menjadi jalan Tuhan dimuliakan. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga itu. Itulah keluarga Kristen menikah supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Berapapun usia pernikahan kita kembalikan. Seringkali firman Tuhan tidak menjadi topik utama di dalam keluarga kita. Tidak kita jadikan arahan dalam keluarga kita. Justru wejangan itu baik. Tetapi kalau gak sesuai firman Tuhan, kadang-kadang itu membuat keluarga kita tidak berbahagia. Apalagi kalau Bapak Ibu hanya melihat nasihat dari sinetron-sinetron, contoh-contoh yang begitu. Maaf, itu bukan firman Tuhan. Engkau orang percaya, Dawe bintang orang percaya, adapun persoalanmu bawa ke firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Yang dikatakan firman Tuhan sehingga engkau bisa menyelesaikan masalah demi masalah. Bahtera rumah tangga ini mau kita tarik kemana? Ke arah mana? Firman Tuhan yang menjadi guiding. Firman Tuhan yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Satu contoh yang saya ingin bagikan bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3-4 berkata demikian. Soal hubungan suami istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ada kata saling memberikan kewajiban, bukan saling menuntut. Tidak, firman Tuhan gak ngajari menuntut. Pasangan yang takut akan Tuhan, ngerti jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan bahwa suami tahu kewajibannya. Istri juga tahu kewajibannya. Kemudian yang berikutnya berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Artinya kedua belah pihak sudah tidak lagi punya hak pribadi. Dulu ketika pacaran mungkin aku dolan karo koncoku, tidak ada masalah karena tidak ada ikatan. Tetapi ketika sudah punya pasangan, terus setiap hari dengan teman, terus berarti dia nggak ngerti firman. Boleh berteman, boleh. Tetapi ingat bahwa semuanya harus ada aturannya. Karena apa? Tubuh suami bukan lagi tubuhnya sendiri, tapi milik istri. Begitu juga dengan istri, bukan milik istri sendiri, milik suami. Ada kerelaan melepaskan ego bahwa aku bukanlah diriku yang dulu lagi. Ora saenake dhewe pergi. Sekarang aku punya pasangan. Ketika aku membuat keputusan, aku akan tanya, aku pengen ini boleh tidak? Ada waktu tidak? Ada pertimbangan kedua belah pihak. Sehingga suami istri ini
sesuai dengan firman Tuhan, melepaskan haknya karena menjadi keluarga satu yang di luar adalah satu suara. Jadi tidak boleh saling kehendak, terus pokoknya aku gini, enggak. Ketika enggak menyadari hal ini Bapak Ibu, banyak keluarga yang tersiksa. Ngerti yang ini enak biyen ora nikah. Gitu. Iso mancing sak wen-wen ora apa-apa ora digoleki. Sekarang baru mancing sejam, Pak, burung balik. Iwake durung nyokot gitu ya. Bapak Ibu, ada kejengkelan, mungkin hobi kita enggak seperti dulu lagi, enggak bebas. Tapi inilah karena kita bukan jadi hak kita, melepaskan hak kita untuk pasangan kita. Demi satu hal, yaitu kebahagiaan. Jika masing-masing kuat dengan egonya, gak selesai-selesai perdebatan dalam rumah tangga. Ego kita selalu menuntut diri kita yang menang. Tapi firman Tuhan selalu berkata, saling mengalah. Bahwa hidup kita bukannya untuk kita, tapi untuk pasangan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga tidak luput dari masalah, betul ya? Ada keluarganya nggak ada masalah di sini. Ada yang masalahnya baru pas pandemi ini aja, yang sebelum pandemi nggak ada masalah. Saya pikir sejak kita menikah itu loh ada masalah. Tetapi masalah bukanlah sebuah alat untuk memisahkan kita dari pasangan kita. Masalah bukanlah alat untuk kita menyalahkan pasangan kita, tidak. Tetapi masalah seharusnya membuat kita tahu bahwa kita tuh gak bisa apa-apa. Dan kita perlu belajar dari siapa? Dari firman Tuhan. Sehingga hidup rumah tangga kita menyelesaikan masalah satu dengan yang lain. Masalah silih berganti kita hadapi bersama-sama. Karena suami dan istri tahu apa yang dikerjakan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada persoalan, Dave, Bintang, jangan cari solusi di tempat lain, ya. Ketika ada persoalan yang menurutmu berat, carilah solusi dari firman Tuhan. Firman Tuhan mampu menolong setiap kita. Orang-orang di sekeliling kita yang nggak ngerti firman, seringkali solusinya buruk. Saya sering mendapati beberapa teman ketika curhat dengan temannya, wes bubar lah wes. Itu bukan jawaban yang firman Tuhan katakan. Ketika ada konflik, alah ganti yang liane lah wes, selesai. Satu keluarga saya di Surabaya, gegeran ketika istrinya nyeletuk, aku pegat loh jaluk tak kei, gitu ya. Ketika ngomong pegat, pegatan beneran, sampai 3 kali. Seperti itu terus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bukan solusi. Tetapi ketika kau punya persoalan yang mungkin berat, saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan tahu. Dan dia punya solusi atas semua persoalan hidup kita. Amin. Kembali, hidup takut akan Tuhan adalah poin yang penting bahwa kita akan bahagia. Yang kedua, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Yang akan menolong kita menjalaninya. Dan kau akan menikmati kebahagiaan. Davi dan Bintang, jalankan firman Tuhan ini. Kami berdoa biarlah kebahagiaan itu menghiasi rumah tanggamu sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan. Amin. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, bersama kami tundukkan diri dan hati kami, menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini engkau dapati keluarga-keluarga yang hadir, krisis akan kebahagiaan. Tidak ada kata terlambat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali bertobat dan takut akan Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah setiap keluarga yang hadir dibahagiakan dan memperoleh kebahagiaan karena melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman Tuhan dalam setiap hati. Dan mengubahkan setiap pribadi makin takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki prosesi pemberkatan nikah. Saya mengundang kedua mempelai boleh bangkit berdiri bersama-sama, mengambil mic yang telah disediakan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang hadir, keluarga yang hadir adalah sebagai saksi. Bagaimana mereka menyatakan janji-janjinya, bagaimana mereka menyatakan kebisaannya atau merata kebersediaannya atas apa yang akan saya tanyakan dan dilakukannya.
untuk mempelai pria. Saudara Mikael Dave Kristiawan, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa Firmina Bintang Prastioning Wulan, putri dari almarhum Bapak Julius, dan Ibu Irianingsih Maria Leokadia adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi istri Anda sampai ajal memisahkan Anda berdua? Ya, saya yakin. Saudara Mikael Dave Kristiawan, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Ya, saya bersedia. Saudara Mikael Dave Kristiawan, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap janji yang saudara katakan. Sekarang kepada mempelai wanita. Saudari Firmina Bintang Prastioning Wulan, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa Mikael Dave Kristiawan, putra dari Bapak Untung Suranto dan Ibu Septosih Retno Wulan, adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi suami Anda sampai ajal memisahkan Anda berdua? Ya, saya yakin. Saudari Firmina Bintang Prastioning Wulan, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Ya, saya berjanji. Saudari Firmina Bintang Prastioning Wulan, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap jawaban saudara. Setelah kita mendengar pernyataan kesediaan mereka, saya memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk berhadapan dan menyampaikan janji satu dengan yang lainnya. Dipersilahkan kepada saudara Dave terlebih dahulu. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan para hambanya dan disaksikan oleh umatnya, saya Mikael Dave Kristiawan menyatakan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah atas pemberiannya kepada saya, Firmina Bintang Prastioning Wulan, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dalam keadaan untung maupun malang, hingga maut memisahkan kita. Amin. Sekarang dilanjutkan oleh pihak mempelai wanita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan oleh hambanya dan disaksikan oleh jemaatnya, saya Firmina Bintang Prastioning Wulan mengucap syukur sedalam-dalamnya kepada Allah atas pemberiannya Michael Dave Kristiawan sebagai suami saya. Saya berjanji setia kepadamu sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Dalam susah ataupun senang, dalam sakit ataupun sehat, dalam miskin ataupun kaya, dalam untung maupun malam, hingga maut memisahkan kita. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan janji yang saudara nyatakan di hadapan Allah. Adakah suatu tanda yang Anda gunakan sebagai lambang ikatan pernikahan ini? Ada sebuah cincin. Mari.
Terima kasih. Kalau sini aja Mbak. Oke. Baik. Cincin telah digunakan sejak dahulu sebagai lambang dari suatu ikatan yang tidak pernah putus. Bila saudara menyematkan cincin ini, nyatakanlah niatmu kepada pasanganmu. Mari Mas Dave, dipersilakan. Dipegangin coba. Oh ya. Dengan ini, saya Mikael Dave Kristiawan menyematkan cincin ini di jari manismu, Firmina Bintang Prastianing Wulan, sebagai lambang cintaku yang murni dan tidak akan pernah putus kepadamu. Pegang. Puji Tuhan ya. Mari saya persilakan Mbak Bintang. Tangannya dipegang ya. Tangannya Mas David. Dengan ini, saya Firmina Bintang Prastianing Wulan menyematkan cincin ini di jari manismu, Michael Dave Kristiawan, sebagai lambang cinta saya yang murni dan tidak akan pernah terputuskan denganmu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silahkan berlutut, kita akan berdoa bagi mempelai berdua. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saya minta mengangkat tangan dan katakan kata-kata berkat, sehingga setiap kata yang penuh berkat itu boleh terjadi atas keluarga baru ini ya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Yesus Tuhan. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Yes Tuhan, melimpah. El Shaddai, sekali lagi berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Ya Tuhan, sebagai hamba Allah dengan otoritas Tuhan, aku menyerahkan Dave dan Bintang di hadapan Tuhan sebagai suami istri yang sah, suami istri yang diberkati Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan, biarlah kehidupannya dimulai dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang mempunyai hidup rumah tangga mereka. Tuntun mereka
bimbing mereka Tuhan untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini ke depan, apapun masalah-masalah yang harus dihadapi, tidak ada yang tak terpecahkan karena Tuhan menyertai keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Aku meletakkan tanganku di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah suami takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau terus memberkati mereka dengan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Bersatukan oleh kemurahan Tuhan, tangannya diberkati berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Saling melindungi, saling memberkati satu dengan yang lainnya, sehingga mereka boleh jadi berkat dan menikmati kehidupan rumah tangga mereka karena Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri, Mas David dan Mbak Bintang. Ya. Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mengucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu Dave yang pagi hari ini atas pemberkatan yang ada, mereka sudah sah menjadi suami istri. Yes. Bapak Ibu, ketika Dave menikah dengan Mbak Bintang, mereka berdua sudah ada dalam usia yang dewasa dan tidak mungkin mereka menjadi dewasa dengan sendirinya. Tetapi ada perawatan dari orang tua, ada banyak pengorbanan dari orang tua mereka sehingga akhirnya mereka bisa dewasa, sehat baik secara fisik maupun pekerjaan mereka, masa depan mereka yang baik. Itu sebabnya pagi hari ini kedua mempelai secara khusus dan disaksikan oleh jemaat Tuhan akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan mereka kepada orang tua masing-masing. Kepada Bapak Dave dan Ibu Dave, sekarang boleh menghadap ke belakang dan dimulai dari Mas Dave akan menyampaikan penghormatan sebagai orang tua dan mendapatkan dari Tuhan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah merawat, membesarkan saya sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk saya. Mohon maaf kalau saya belum bisa membalas semua kebaikan yang sudah Mama dan Bapak berikan untuk saya. Tapi saya tetap berusaha selalu menjadi anak yang berbakti, walaupun kami sudah berkeluarga, akan tetap selalu sayang dengan Mama dan Papa.
pagi ini kami mohon doanya dari Mama dan Papa untuk kami membangun rumah tangga yang baru, supaya kami juga bisa mencontoh teladan yang sudah Mama Papa berikan untuk selalu hidup rukun, hidup harmonis, hidup takut akan Tuhan, supaya keluarga kami nanti selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain juga. Mungkin itu ucapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Davi. Selanjutnya Mbak Bintang. Ada Ibu dan Om sebagai wali Bapak saya. Saya mengucapkan terima kasih karena terutama Ibu yang selalu merawat saya, membesarkan saya seorang diri, yang mengajarkan banyak hal kepada saya tentang ketabahan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kepada Om yang selalu mensupport keluarga kami, selalu memberikan nasihat, bisa menjadi ayah saya juga. Terima kasih buat semua yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan selama ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mohon doa restunya. Kami akan memulai kehidupan kami, akan membangun keluarga kecil kami. Semoga keluarga kecil kami dapat diberkati oleh Tuhan dan bisa seperti keluarga Om dan Ibu yang harmonis, seperti Ibu dan Bapak sampai memantau membesarkan. Mohon maaf kalau selama ini saya sebagai seorang anak banyak sekali kesalahan-kesalahan saya. Dan doakan kami, semoga kami tetap berbakti, tetap berusaha menyenangkan keluarga yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Kedua mempelai akan menghampiri orang tua mereka masing-masing untuk memintakan doa dari orang tua mereka supaya keluarga yang mereka bentuk ada di dalam berkat Tuhan. Saya persilakan.
biarlah setiap doa-doa dari orang tua kepada mempelai didengar oleh Tuhan dan diberkati sesuai dengan doa-doa kita sendiri. Berikutnya David, Intan, yang diharapkanmu adalah pasanganmu. Sekarang kalian adalah suami istri yang sah. Saya mempersilahkan David lebih dekat lagi boleh. Ya, sekarang buka cadarnya dan berikan ciuman yang terbaik sebagai tanda bahwa kamu David mengasihi Intan. Pergantian, mari Intan, lihat David kasih kamu, berikan ciuman yang terbaik. Jadi tepuk tangan bagi keluarga saya. Iya. Saya akan menyerahkan sertifikat kepada David dan Intan. Ini bukti bahwa David dan Intan sah secara agama Alkitab sebagai panduan dalam keluargamu, jangan pernah dilupakan menjadi otoritas dalam keluargamu. Apapun persoalannya, ingat Tuhan memberikan solusi. Tuhan Yesus memberkati. Kedua mempelai akan menghadap kepada seluruh yang hadir. Dan hamba Allah yang melayani pemberkatan kepada mereka akan memproklamasikan keluarga baru ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini momen yang indah telah dipersatukannya dua insan, David dan Bintang, untuk menjadi keluarga yang baru. Hari ini dengan bangga saya memperkenalkan kepada Ibu, Bapak sekalian, keluarga baru, yaitu keluarga Bapak dan Ibu David. Mempelai dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberkati cinta kasih mereka dalam sebuah pernikahan yang kudus, kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang akan diikuti oleh seluruh sidang yang hadir, dan kita akan menaikkan pujian bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu,
agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian pemberkatan pernikahan kudus antara Michael Dave dan Firmina Bintang telah terselesaikan di dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Pendeta akan menutup seluruh acara kita di dalam doa berkat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik bagi kami. Engkau yang sudah menuntun, memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga usainya. Di akhir dari ibadah ini kami naikkan segala syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau yang punya rencana dan Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan yang hanya dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya, beriman, bersama berkata, amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita semua mengerti bagaimana bangsa kita sedang sangat prihatin dan sedang berjuang untuk melawan COVID yang saat ini belum juga dapat dikendalikan dengan baik. Tetapi tidak mungkin bagi kita dalam acara ini dan kita tidak mengabadikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir, saya akan memandu pengambilan gambar dan foto Bapak Ibu bersama dengan mempelai dan orang tua dari mempelai. Ya, jadi sementara saya akan memberikan beberapa aturan yang akan kita patuhi Bapak Ibu terkait dengan PPKM yang sekarang berjalan. Mas Ian akan menolong saya untuk menyiapkan kursi yang akan dipakai untuk berfoto. Yang pertama yang saya minta tolong kepada seluruh Bapak Ibu untuk dicermati adalah ketika nama Bapak Ibu saya sebutkan untuk pengambilan gambar dengan mempelai, saya minta tolong Bapak Ibu maju dari kursinya masing-masing dan tetap masih memakai masker. Ya, masih tetap memakai masker. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu mau diambil gambarnya di depan, Bapak Ibu boleh beberapa waktu membuka maskernya dengan satu catatan penting, yaitu selagi Bapak Ibu membuka masker, mohon Bapak Ibu tidak mengeluarkan suara. Saya ulang, jadi nanti ketika Bapak Ibu akan diambil gambarnya, Bapak Ibu boleh membuka maskernya sebentar, tetapi mohon maaf, selagi Bapak Ibu tidak bermasker, mohon tidak bersuara. Begitu gambar selesai diambil, Bapak Ibu wajib untuk memakai masker kembali. Yang terakhir, Bapak Ibu, dari Bapinsa dan Bapak Lurah, ruangan ini hanya boleh dipakai maksimal 2 jam. Karena kita tadi mulai jam 10, sehingga kami sangat berharap jam
tambah 2 kursi kiri kanannya ya. Di pauke saja di belakang Mas ya. Iya, oke. Ada 2 kursi di kiri kanan untuk orang tua. Jadi nama Bapak Ibu yang saya panggil, nanti Bapak Ibu bisa langsung berdiri di belakang pengantin dan kedua orang tua. Ya. Ini saya mulainya dari keluarga film dulu atau dari Boyolali dulu Ibu? Ambarawa. Oh, Ambarawa. Boyolali saya salah ya. Bapak Ibu, saya mulai dari mana dulu ini? Bu? Oh, dari keluarga Ambarawa dulu ya. Baik. Bapak Ibu, pengantin boleh duduk. Kemudian kedua orang tua juga boleh ikut duduk di samping kiri kanan pengantin ya. Jadi nama Bapak Ibu yang saya sebut nanti boleh langsung berdiri di belakangnya ya, dalam keadaan berdiri. Saya memanggil dengan kasih dan hormat untuk keluarga, seluruh anggota keluarga yang datang dari keluarga Bapak Sujono. Monggo, silahkan Pak. Dengan anggota keluarga yang lain, silahkan. Monggo, Bapak Ibu bisa berdiri di belakang. Kemudian saya menambah dengan keluarga Ibu Ruby. Mas fotografer, apakah saya
Boleh gaya bebas ya, sekarang ya. Mungkin dibantu Pak kamerawan. Iya, bagus. Senyumnya penuh syukur, penuh sukacita. Tabung, boleh dipakai kembali maskernya Bapak Ibu, silakan duduk. Selanjutnya, saya memanggil dari keluarga besar Ketilang ya, dari keluarga besar Ketilang. Untuk keluarga pertama, silakan untuk keluarga besar Budeyoto dan keluarga besar Mas Wisnu. Silakan. Keluarga Budeyoto dan keluarga Mas Wisnu. Ya, nanti silakan Bapak Ibu langsung menuju ke depan untuk diambil gambarnya. Puji Tuhan. Iya, sekali lagi kelompok yang pertama akan diambil gambar dari keluarga Budeyoto dan keluarga besar Mas Wisnu. Apakah hanya ini Bapak Ibu dari keluarga besar Budeyoto dan hanya ini? Berarti saya tambah ya untuk keluarga dari Mbak Novita ada? Oh, maafkan saya. Kemudian keluarga Budirini. Dari keluarga besar Budirini ada perwakilannya? Ini saja, monggo, silakan Pak, silakan. Masker boleh dibuka beberapa menit ya Bapak Ibu, tapi mohon tidak mengeluarkan suara. Silakan. Sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu, oke ya? Penuh senyum, ceria, kegembiraan, sukacita. Oke. Yeay. Sudah Pak? Sudah ya? Terima kasih. Maskernya boleh dipakai kembali Bapak Ibu. Kelompok berikutnya, keluarga Budirin, keluarga Maharani. Betul ya? Keluarga Maharani. Ini dulu saya hitung dulu nanti berapa banyak ya. Dari keluarga Budirin dan keluarga Maharani. 4 orang, apakah perlu ditambah personel ini Pak kamerawan? Tekan ya? Oke, siap. Monggo. Iya, masker boleh dilepas beberapa menit, Bapak Ibu tanpa mengeluarkan suara ya. Iya. Siap. Monggo, silakan. Bergaya bebas, penuh sukacita, kegembiraan, ucapan syukur. Yeah. Sudah bagus saja Bapak Ibu, terima kasih. Maskernya boleh dipakai lagi Bapak Ibu. Selanjutnya keluarga besar
beberapa menit